Bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya? Saya hormat, saya menghargai, dan saya bersyukur dicukupkan tugas di Kemdikbud. Karena kemudian hikmahnya saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya. Bisa dibilang kapan saja saya minta waktu untuk audiensi, beliau selalu berikan. Pencopotan Anda ini kan diikuti isu tidak sedap ya. Bahwa ada temuan pembayaran tunjangan profesi guru yang kelebihan bayar. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Justru itu adalah surat dari kami kepada Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada begitu banyak uang ditransfer kepada guru yang gurunya nggak ada. Itu justru laporan dari kami. Dan ada suratnya. Jadi bukan dibalik nih. Jadi, dan itu bukan dari Kemdikbud, itu dari Kementerian Keuangan yang ditransfer langsung ke daerah kepada guru yang kita lihat ini bermasalah. Bahwa dosa Anda sehingga Anda dicopot, walaupun Anda sebutkan bukan saya sendiri loh ya, ada 7 lainnya, kenapa saya terus ya. Pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka, ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponegoro. Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Ada begitu ya? Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya baru bertugas di Kemdikbud, Menteri dari Kedutaan Belanda datang dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan. Secret. Tidak bisa diketahui siapapun, kapan waktunya dan lain-lain, semuanya dijaga confidentiality-nya. Karena nilai dari barang ini itu priceless istilah mereka. Tak ternilai harganya. Dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden, bahwa akan ada pengembalian. Cakra tadi dibawa, kita tidak tahu. Pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Itu kemudian Presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian sehari 2 hari sebelumnya Presiden ternyata ada acara ke Filipina, sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima cakra. Artinya seizin Presiden. Ya, saya selalu sampaikan, Pak Lui, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air, yakin? Sekarang lebih sekalian gini, kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Luis. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Bukan pernyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak.
sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya nggak punya mikrofon, Pak, nggak punya media, nggak bisa bayar buzzer, nggak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Oke? Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Pak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Jadi jangan sampai korban framing-framing begitu. Kalau saya itu ngalamin, saya kebalikan, Pak. Framingnya, waduh, Masya Allah, luar biasa, Pak, framing. Sampai di ujung-ujung Papua juga ceritanya begitu, Pak. Ya? Tapi silakan datang ke Jakarta dan silakan saksikan. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan kabar bahwa ini air keras, akan Bapak Ibu rasakan ini air minum yang nyaman untuk diminum, gitu guys, ya. Makasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas. Mungkin kalian pasti tahu ya bagaimana perjalanan Anies ya ketika menjadi timnya Pak Jokowi pada saat Pilpres 2014. Di sana Anies sempat menjadi Menteri Pendidikan ya dan Kebudayaan, teman-teman. Namun selang ya setahun, ya kurang lebih setahun atau setahun lebih, Pak Anies itu dipecat ya atau diberhentikan oleh Pak Jokowi secara sepihak. Dan di beberapa wawancara Anies, teman-teman, ya di awak media, bahkan ditanya oleh Kik Endi ya, Anies sama sekali tidak pernah sakit hati. Bahkan ketika Aiman ya Wijaksono mengatakan bagaimana apa penyebab Anies itu dipecat, bahkan sampai detik ini Anies tidak pernah bertanya hal itu kepada Jokowi. Apa kesalahan beliau sehingga beliau dipecat, teman-teman. Dan itu menuai kontroversi yang luar biasa ya. Kala itu, itulah titik di mana Pak Jokowi dan Anies itu retak hubungannya, teman-teman. Namun yang menarik adalah ketika takdir membuat perjalanan Anies ya menjadi mulus, Anies maju di Pilkada Jakarta, kemudian menang, dan kemudian menjadi capres, teman-teman. Itu adalah takdir yang membawa Anies yang luar biasa, sehingga Anies dikenal di masyarakat saat ini. Pertanyaan yang luar biasa lagi dari Kik Endi yang mengatakan, bagaimana perasaan Anies ketika mengetahui dipecat? Jawaban Anies yang sangat luar biasa mengatakan bahwa ya tidak masalah. Beliau malah bersyukur bagaimana dan apa yang ia dapatkan selama ini. Pengalaman ya, bagaimana ia bekerja menunaikan hidupnya untuk masyarakat ya, mengabdi terhadap negara. Itu yang Anies syukuri, teman-teman. Artinya kesempatan yang indah yang sudah Pak Jokowi kasih untuk menjadi seorang menteri itu hal yang luar biasa. Walaupun di ujungnya pahit. Ya, tapi Pak Anies itulah yang membawa Pak Anies sampai detik ini ya. Menjadi seorang tokoh yang dikenal, bahkan sudah masuk ke tingkat nasional. Itu luar biasa, teman-teman. Tidak semua orang bisa masuk ke tingkat nasional ya. Anies sudah mencapai tingkat nasional ya. Bahkan saat ini Anies sedang membangun partai yang ia dirikan ya, ormas yang akan menjadi partai. Itulah Anies Baswedan, teman-teman ya. Tidak tanggung-tanggung, beliau benar-benar cerdas yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian?